Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang ruwatan ya. Ruwat spiritual dan ritual Jawa. Teman-teman weton Sabtu ya. Ruwatan. Yang pertama melakukan ruwatan tradisional oleh dalang atau spiritual Jawa. Ya, kalau Anda mau ruwatan. Ruwatan itu macam-macam ya. Membakar menyan dan dupa setiap malam Sabtu misalkan. Itu juga termasuk ruwatan. Melakukan kenduri dengan doa bersama keluarga, itu juga ruwatan. Selamatan itu. Menaburkan bunga 7 rupa di pintu rumah setiap malam Jumat, itu juga ruwatan. Mandi kembang pada malam Sabtu Kliwon misalkan, itu juga ruwatan. Melakukan meditasi hening saat fajar di hari Sabtu, itu juga ruwatan. Puasa mutih ya, 7 hari, 3 hari, itu juga ruwatan. Membuat sesaji khusus weton Sabtu misalkan, tergantung pasarannya, itu juga ruwatan. Menyalakan lilin kuning dan putih selama 7 malam berturut-turut, itu juga ruwatan. Mengubur benda lama yang menyimpan kenangan buruk juga ruwatan. Misalkan Anda baru patah hati ya, foto nih mantanmu itu mbok bongi, dibongi kabeh, itu juga ruwatan ya. Artinya kita ini membersihkan sesuatu yang membuat diri kita itu menjadi negatif. Nyaponi omah itu juga ruwatan. Noto spray itu juga ruwatan. Mari turu spraymu mbok toto, mbok riji di kamarmu, itu juga ruwatan. Jadi ruwatan itu pada dasarnya banyak ya. Melakukan doa ya di bawah pohon besar seperti beringin dengan izin dan tata cara yang sopan, itu juga ruwatan. Ya, jangan Anda pikir kliniknya ya, jangan ya. Kenapa di pohon besar loh? Pohon besar ya, yang rimbun itu kan auranya kan seger gitu. Ya kalau sekarang ini nggak usah pohon besar, rumahmu kayak ono AC atau kayak ono kipas, terus Anda berdoa, itu pun juga sama saja ya. Mengaturkan sesaji di tempat alami, laut, sungai, gunung untuk membuang sial, ini juga bisa, itu juga ruwatan ya. Jadi tergantung kepercayaan kita ya. Memakai pakaian putih polos untuk membersihkan energi, ini juga ruwatan. Melakukan ruwatan rambut, potong rambut untuk simbol pembaruan. Potong rambut itu lo juga ruwatan. Rambutmu wis mencela-menceli misalkan wis gak karu-karuan, guys. Potong rambut 15.000. Nah, itu ruwatan. Tinggal kamu niatkan, niat merapikan, memutus energi-energi negatif. Beri doa sesuai ajaran kepercayaan masing-masing selama 40 hari, itu juga ruwatan ya. Membuat jimat atau raja pembersihan energi, itu juga ruwatan. Membuat batang dupa sendiri dengan campuran rempah pilihan, itu juga ruwatan. Nah sekarang kalau kita mau buat itu ya kelamaan ya, beli murah dupa ya. Dupa semacam ini beli itu murah ini dupa Lev Canda. Ini sampel ya teman-teman. Saya banyak dupa ya dikasih ya, di afiliasi ini. Ya. Oh ini dupa. Saya bakar satu ya, pagi satu gitu. Harum ruangan itu harum. Ya, habis dipel, ya, rumah habis dipel, dibongi dupa, harum. Tidur di alam terbuka, misal halaman rumah selama 1 malam untuk menyatu dengan energi bumi, itu juga ruwatan. Selanjutnya amal dan perbuatan baik ya. Sedekah di setiap hari Sabtu, itu juga ruwatan ya. Lek TKW itu ya biasanya kan ono holiday ya, ndak harus hari Sabtu ya, hari Minggu ya ndak apa-apa ya, yang penting niate ya. Niat ngeruat diri, niat nyelawati amal. Gawe kulupan suka pecel ya, gawe suka tewul, iwak asin, dikekno kanca-kancane, itu juga ruwatan.
Memberi makan anak yatim atau fakir miskin itu juga ruatan. Menyumbangkan pakaian bekas layak pakai itu juga ruatan. Membantu tetangga tanpa pamrih itu juga ruatan. Memaafkan orang yang pernah menyakitimu itu juga melepaskan energi negatif, itu juga ruatan. Menjauhi konflik dan perdebatan keras. Menghindari berkata kasar selama 40 hari. Menyumbang ke tempat ibadah. Membantu membangun fasilitas umum, toilet, musola, dan tempat ibadah lainnya. Berdoa untuk orang lain yang sedang kesusahan. Menanam pohon atau tanaman obat. Ini juga ruatan. Ya. Misalnya Anda ini nandur kemangi, di ngarep omah tandur kemangi. Ya. Terus dipeki tonggomu. Wah, itu bisa menjadi ruat diri. Ya. Sedekahmu itu akan mencegah bala. Nandur pandan, ya, nandur apa meneh, salam dan sebagainya. Membersihkan lingkungan sekitar rumah itu juga ruatan. Mengunjungi orang sakit juga ruatan. Menghindari mencela atau bergunjing, membuat makanan dan membagikan kepada tetangga, membayar utang itu juga ruatan. Bayar utang itu ruatan, ya, melepaskan, ya, mengembalikan barang pinjaman yang lupa, membantu hewan terlantar, menjadi relawan dalam kegiatan sosial, membuat tulisan atau karya yang bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya pembersihan diri dan rumah, menyapu rumah sambil membaca doa tolak bala, membersihkan sudut rumah dari barang yang tak terpakai, menabur garam, ya, di pojok ruangan, mengelap lantai rumah dengan air rendaman bunga, mandi dengan garam dan bunga, membuka jendela setiap pagi untuk energi positif, menggunakan minyak wangi alami, cendana, melati mawar, mengganti posisi tidur agar sesuai dengan arah mata angin positif, ya. Menyalakan lonceng atau bunyi-bunyian lembut di rumah, ya. Ini musik, ya, tapi mujojo musik yang sedih-sedih, ya. Menghindari menyimpan benda tajam mengarah ke tubuh saat tidur. Memutar musik gamelan lembut sore hari, ya. Biasa kan dulu orang Jawa itu, mbah-mbah kita itu, ya, itu sering nyetel gamelan. Menata ulang tata ruang rumah dengan feng shui Jawa. Menaruh tanaman hidup di dalam rumah. Menyiram halaman dengan air rendaman doa. Menyebar pasir wangi di teras rumah. Menyalakan dupa setiap subuh dan maghrib. Menyingkirkan benda dari mantan atau pemberian buruk, ya, itu loh, lek duwe mantan bohongan kabeh, gantiin HP-mu, ya. Nomormu itu loh, gantiin wis anggap sudah meninggal dunia. Itu juga ruatan. Supaya apa? Supaya kenangannya itu sudah terputus, ya. Dan kamu menatap masa depanmu, tidak masa lalu. Mengganti cat tembok dengan warna yang menyejukkan, itu juga ruatan. Meletakkan batu akik atau kristal untuk netralisasi energi. Menghindari meletakkan kata besar di kamar tidur. Selanjutnya, harmoni diri dan jiwa. Meditasi dengan visualisasi cahaya putih. Mengucapkan afirmasi positif setiap bangun tidur. Membaca wirid atau mantra penyembuhan. Melatih nafas dengan teknik pernafasan segitiga. Menulis jurnal syukur setiap hari. Tidur tepat waktu dan bangun sebelum subuh. Menghindari pikiran negatif selama 40 hari. Belajar, ya, filosofi Jawa. Mempelajari, ya, menjadi murid spiritual atau berguru. Membuat peta hidup dan tujuan spiritual, ya. Peta hidup itu, cobalah, ya, teman-teman weton Sabtu. Peta hidup itu kaitannya dengan kehidupan Anda dari kecil sampai dewasa, sampai saat ini. Itu kan kelihatan toh, kalau perlu dibuat grafik. Oh, umur 15 tahun jaya, umur 20 tahun nyungsep. Itu akan kelihatan.
Ya, sehingga Anda akan punya strategi untuk memperbaikinya. Belajar bahasa Jawa. Ya, aksara Jawa, Hono Coroko sebagai penghormatan kepada leluhur. Berlatih menari atau olah tubuh. Ya, yang seneng ini ya, seneng menari. Nggak seneng ya nggak usah. Ya. Menciptakan puisi atau tembang spiritual. Membaca kitab primbon atau ajaran leluhur. Menulis surat untuk diri sendiri yang lebih bijak. Berpuasa bicara, tirakat diam selama beberapa jam. Menghindari makanan berat saat malam. Menjaga kesucian pikiran dan niat dalam berbuat. Melatih sabar terhadap segala ujian. Selanjutnya kegiatan khusus ya, weton Sabtu. Membuat sesaji khusus sesuai Sabtu plus pasarannya ya. Misalkan Sabtu Pahing cocok dengan bunga kantil putih misalkan. Nah itu juga bisa. Menghindari bepergian jauh di hari Sabtu Kliwon misalkan. Melakukan meditasi pada malam Sabtu Legi. Menulis ulang profil weton sendiri dan menyadari kekuatan serta kelemahan ya. Nah ini bisa Anda lakukan ya. Kamu tidak perlu menulis ya. Kamu nonton saja channel ini gitu deh. Sesuaikan dengan wetonmu. Itu kan sudah saya bahas semua itu. Sabtu opo, Sabtu Kliwon, Sabtu Legi wis ono kabeh. Ya, tinggal Anda cari aja di YouTube. Ya, channel saya tidak merekomendasikan yang lain ya. Channel saya. Ya. Karena yang lain itu kebanyakan tekstual ya. Bukan keadaan yang Anda jalani saat ini. Tapi keadaan primbon, tekstual. Primboni ayo nggak bisa menerjemahkan sampai detail. Nah itu. Melakukan puasa ya untuk meredam sifat bawaan. Weton Sabtu ya. Jadi sifat bawaan yang kaku, kasar ini bisa diredam dengan puasa. Menghindari konflik pada hari weton. Membuat rajah weton dalam bentuk tulisan dan menyimpannya di dompet. Membuat kerajinan tangan dari tanah liat sebagai simbol elemen bumi. Membakar dupa kayu gaharu saat weton datang. Menyendiri di tempat sepi saat hari weton untuk kontemplasi. Ya, jadi pada saat wetonmu wis meneng ya. Muhasabah diri, flashback masa lalu, ya kelakuan-kelakuan sing elek. Jangan sampai diulangi lagi. Lah itu loh, itu kontemplasi itu seperti itu. Bahasa Inggrisnya kontemplasi. Bahasa Arabnya tafakur ya, bahasa Indonesia merenung, bahasa Arabnya uzlah seperti itu ya. Memelihara hewan kecil sebagai bentuk harmonisasi dengan alam. Wes kudu duwe ingon-ingon ya. Tah kucing, tah manuk ya. Itu ya tujuannya untuk melatih kasih sayang kita. Entah marmut, entah terwelu, wes pokoknya sak senengmu ya. Ngingu apa wis gak apa-apa. Ya. Tujuannya apa? Untuk melatih kasih sayang kita kepada hewan. Menulis harapan di hari weton, membersihkan kamar tidur khusus pada hari Sabtu. Berziarah ke makam leluhur pada malam Sabtu. Memakai kain batik sebagai simbol keterikatan dengan budaya Jawa. Membaca ulang kisah tokoh pewayangan yang lahir hari Sabtu seperti Bima. Menonton wayang atau mendengarkan gending Jawa. Menghindari makanan pedas dan daging merah saat weton. Bersikap rendah hati dan sabar dalam setiap urusan di hari kelahiran. Kenapa kok harus menghindari daging merah dan makanan pedas di hari weton? Ya, ini bisa dilogikakan. Kalau kita hanya membaca primbon berdasarkan yang tertulis yo wis pokoknya gak oleh wis gak usah dipikir gitu. Akhirnya kan seperti itu, wawasan kita tidak berkembang. Padahal makan daging merah dan makanan pedas itu akan bisa membangkitkan emosi Anda. Ya, padahal pada saat weton jangan sampai emosi. Kamu harus punya pengendalian diri. Kalau kamu ingin sukses.
Demikian saudara Kuton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Nanti kalau ada pertanyaan ya tulis saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.